Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin, tidak juga kuciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta kita, pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, yang telah mempertemukan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Kita penduduk bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan kesukuan, tidak juga urusan-urusan yang bersifat duniawi, namun kita duduk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Menghadiri salat maghrib berjamaah, salat sunnat, berzikir, lalu duduk menunggu datangnya waktu isya, kemudian salat isya berjamaah. Semua ini adalah kita lakukan seluruhnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang mengikat kita selain bahwa seluruh kita adalah hamba Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan seluruh manusia akhir zaman, muslim atau tidak muslim. Suri tauladan mereka seluruhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah. Oleh karena itu yang beriman kepada beliau disebut mukmin, dan yang ingkar kepada beliau disebut kafir. Beruntunglah kita lahir dari keluarga muslim, ayah dan ibu muslim, masyarakat muslim, bahkan muslim di negeri yang bukan sembarangan negeri. Bukit Tinggi dikenal dari dahulu kala negerinya para alim ulama, para negarawan yang luar biasa. Namun sepertinya itu dulu. Sekarang mungkin Bukit Tinggi masih mengeluarkan
putra-putra terbaiknya sebagai negarawan. Namun sebagai ulama, sepertinya kita harus mengakui generasi itu hampir saja punah. Kita akui atau tidak kita akui, keinginan untuk kembali kepada ilmu agama di tengah generasi muda umat Islam yang kita lihat dalam kehidupan kita begitu tipis. Banyak sekali hal-hal bersifat duniawi menggoda mereka, yang membuat mereka tidak gampang untuk kembali kepada ilmu-ilmu yang dulu diwarisi oleh ulama-ulama kita. Mungkin di depan saya banyak sekali orang tua kita yang dulu ketika belajar masih memakai kitab gundul, kitab kuning dalam istilah yang sering dipakai dalam bahasa kita. Karena dulu kertasnya kuning, sekarang kertasnya udah putih, walaupun sering dinamakan kitab kuning. Namun apabila kita lihat sekarang, tinggal berapa lagi generasi muda 30 tahun ke bawah yang bisa membaca kitab kuning itu. Kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali membangkitkan semangat umat Islam untuk kembali kepada agamanya, dan berharap generasi muda segera memahami bahwa musuh-musuh Islam ingin membuat mereka lalai dari agama mereka itu. Karena musuh Islam tahu persis umat Islam kalau kembali berpegang teguh kepada agamanya, bahaya besar. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, sidang majlis rahimani wa rahimakumullah. Mungkin diumumkan dan telah diumumkan, namun kita sampaikan bagi Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa tema kita pada pertemuan kali ini adalah sebuah tema yang menurut saya sangat penting. Menurut saya, wallahu a'lam, mudah-mudahan menurut Bapak dan Ibu juga demikian. Karena tema yang kita angkat adalah untuk apa kita hidup. Untuk apa kita hidup? Sebagai manusia, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita diciptakan dan kita bukanlah pencipta. Kita tinggal terima bersih. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Hai manusia, apakah kalian itu diciptakan min ghairi syai'in, padahal awalnya kamu tidak ada, lalu kamu diciptakan? Am humul khaliqun, apakah kalian wahai manusia yang menciptakan diri kalian sendiri? Yang kedua, mustahil. Seluruh fitrah manusia menuju kepada satu titik, bahwa dia diciptakan. Ketika kita lihat penciptaan manusia ini, penciptaan yang luar biasa sempurna. Bahkan penciptaan manusia bisa kita katakan penciptaan tanpa cacat. Baik dalam rangka tubuhnya atau dalam sarana yang dia butuhkan. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang.
Semuanya sempurna. Suatu hal yang naif apabila penciptaan manusia yang sangat sempurna ini dengan seluruh fasilitas hidup yang serba sempurna ini tidak ada maksud dan tujuan. Allah tabaraka wa ta'ala membantahnya di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah. Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia mengira mereka itu diciptakan sia-sia? Tidak ada artinya ciptaan. Sia-sia diciptakan kita ini, sia-sia, nggak ada arti, nggak ada maksud, nggak ada tujuan. Allah bantah dalam ayat tersebut. Allah juga membantah kalau seandainya ada yang merasa bahwa diciptakan manusia bagi Allah hanya sekedar permainan. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-38 Allah mengatakan, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kuciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, sekedar untuk bermain-main. Bapak Ibu dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seberapa penting pertanyaan ini dalam kehidupan kita? Seberapa penting kita harus bertanya kepada diri kita, apa sih tujuan hidup kita? Untuk apa sih kita hidup? Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan jalan hidup kita. Yang menjawabnya dengan benar akan berjalan di jalan yang benar. Yang menjawab dengan jawaban salah pun akan berjalan di atas jalan yang salah. Namun sebelum itu saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa semua kita wajib mempertanyakan ini, untuk apa sebenarnya saya hidup? Tubuh kita ini mesin super canggih. Nggak akan ada mesin apapun di permukaan bumi secanggih apapun diciptakan manusia lebih hebat daripada mesin yang ada di tubuh manusia ini. Dan kalau kita ingin berbicara kecanggihan tubuh manusia, bukan saya yang pantas berbicara. Para ilmuwan kesehatan, para ilmuwan kedokteran, silakan mereka berbicara bagaimana canggihnya desain tubuh manusia ini. Kalau kita paling hanya bicara kulitnya saja. Dan kalau Bapak dan Ibu, saya yakin pernah melihat film dokumenter Harun Yahya, keajaiban penciptaan manusia, kita terheran-heran. Begitu hebatnya ciptaan Allah terhadap diri kita. Apakah semua itu hanya sekedar untuk bermain-main? Allah kafirkan orang-orang yang menyatakan hidup kita untuk di dunia saja. Setelah hidup di dunia kita mati, setelah itu nggak ada proses apapun, habis sudah. Setelah kematian tidak ada apa-apa setelah kematian itu. Allah kafirkan di dalam Al-Quran. Orang yang tidak percaya hari berbangkit menyatakan kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan di dunia, setelah kematian habis dan tidak ada apa-apa setelah itu, Allah kafirkan. Karena pernyataan ini akan membawa kita kepada sebuah titik hidup manusia itu sia-sia. Dan Allah menciptakan manusia nggak ada tujuan, nggak ada planning. Untuk apa sih manusia itu diciptakan? Wa qalu, mereka orang-orang kafir berkata, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kehidupan kita hanya kehidupan dunia. Kita hidup dan kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr.
Dan tidak ada yang membuat kita binasa, yaitu mati, kecuali proses perjalanan waktu. Lahir sebagai seorang bayi, bergerak menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, berkeluarga, berketurunan, tua, renta, tewas. Proses alamiah menurut bahasa para ilmuwan yang sangat tidak ilmiah. Tidak ada yang membuat seseorang mati kecuali sudah tua, renta, mati sudah. Orang yang tidak percaya dengan adanya sesuatu setelah kematian, adanya tanggung jawab atas seluruh kehidupan ini yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya di akhirat, bukanlah orang Islam. Kita ingin menyadari hal ini. Untuk kemudian kita bertanya, kalau memang ada tujuan, apa tujuan hidup itu? Kalau memang ada maksud penciptaan, apa maksud penciptaan itu? Kalau memang ada sesuatu yang diinginkan Allah dari penciptaan manusia, dan itu pasti ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang lemah. Apabila kita bandingkan dengan Allah, nggak ada apa-apanya. Jangankan dengan Allah, dengan malaikat aja kita nggak ada apa-apanya. Apalagi dengan Allah. Jangankan dengan malaikat, dengan gunung aja kita nggak ada apa-apanya. Kita saja makhluk yang lemah. Kalau menciptakan sesuatu, kita pasti ada maksud dan tujuan dalam menciptakan sesuatu itu. Kita ciptakan lampu, manusia ciptakan lampu, diberi tugas lampu itu, terangi saya 12 jam lebih. Manusia ciptakan kendaraan, antarkan saya, jadikah kamu alat transportasi. Masing-masing orang bervariasi berapa jam kendaraan harus bertugas satu hari. Manusia ciptakan handphone, alat komunikasi, berikan dia tugas sebagai pengemban alat komunikasi. Tidak bisa kita, manusia bervariasi berapa lama alat komunikasi itu dia gunakan dalam satu hari, berjam-jam. Artinya kita saja makhluk yang lemah tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Dan untuk bermain-main, ada orang ciptakan mobil 500 unit, setelah itu dibiarkan di lapangan, berpanas, berhujan, sampai jadi rongsokan, kemudian hancur begitu saja. Kita katakan, aneh ini orang. Kalau saja mobil 500 unit dibuat oleh manusia tanpa tujuan, itu dikatakan aneh dan tidak benar. Apalagi dunia yang terbentang begitu luas ini, tanpa maksud dan tujuan, nggak mungkin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, manakala kita lihat orang di luar agama Islam, mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan, sehingga kehidupan mereka pun aneh-aneh, melakukan hal yang aneh-aneh karena mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Ada yang kerjaannya manjat gunung, hidupnya untuk manjat gunung. Ada yang kerjaannya untuk balapan, hidupnya untuk balapan. Ada yang kerjaannya untuk nendang bola, hidupnya untuk nendang bola aja. Rasanya terlalu mahal kaki ini, hidupannya untuk sekedar untuk nendang bola. Ada yang kerjaannya cuma cari harta saja, seolah-olah hidupnya hanya untuk mengumpul-ngumpul harta. Dan ini Allah celah di dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Neraka wail untuk seluruh humazatil lumazah, yang orang yang selalu mencaci, memaki, berkeluh kesah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, kerjaannya ngumpul harta, kerjaannya ngitung-ngitung harta.
Dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan bukan tidak ada orang yang hidup hanya sekedar untuk itu. Dia tidak tahu lagi hidup untuk apa. Ada orang yang hidupnya untuk mengejar popularitas. Seolah-olah dia diciptakan Allah untuk itu. Tidak ada maksud dan tujuan lain. Ada orang yang hidupnya beraneka ragam. Dan semua ini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, karena yang tadi tidak terjawab jawaban yang sangat penting ini. Sebenarnya untuk apa kita hidup? Untuk apa Allah ciptakan kita? Jadi menurut saya, mudah-mudahan menurut kita semua seperti itu juga, ini pertanyaan penting sekali. Kalau saya selalu mengatakan kepada kaum muslimin, letakkan selalu di depan pelupuk mata kita pertanyaan besar ini, untuk apa kita hidup? Allah tidak biarkan kita menjawab sendiri. Karena kalau manusia dibiarkan menjawab sendiri, jawabannya pasti macam-macam, beraneka ragam. Karena manusia bervariasi dalam pendidikan, dalam pengalaman hidup, dalam lingkungan mempengaruhi, usia, kecerdasan mempengaruhi cara berpendapat dan cara menganalisa. Allah tidak biarkan manusia menjawab masing-masing. Allah terangkan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Allah terangkan sejelas-jelasnya melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh baca, pelajari, ikuti. Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk menjawab pertanyaan penting tadi. Untuk apa sebenarnya kita hidup? Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin, tidak juga kuciptakan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang singkat, padat, jelas. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, jin. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, manusia, kecuali tujuan penciptaan itu adalah agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Terjawab sudah. Allah yang mendiktekan jawabannya kepada kita agar kita tahu. Ternyata kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Itulah maksud penciptaan manusia. Untuk itulah ternyata kita diciptakan. Itu ternyata tujuan hidup kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa catatan penting dalam ayat ini. Pertama, apakah makhluk Allah yang lain tidak diciptakan untuk beribadah? Kenapa di dalam ayat ini jin hanya manusia? Toh makhluk Allah di permukaan bumi selain jin dan manusia sangat banyak sekali. Betul atau tidak? Banyak sekali. Lebih banyak manusia, lebih banyak mana makhluk Allah selain jin dan manusia dibanding jin dan manusia? Lebih banyak selain jin, manusia. Malaikat, hewan-hewan dengan segala jenisnya, tumbuh-tumbuhan dengan segala jenisnya, laut yang memenuhi, air yang memenuhi 2/3 belahan bumi, tatanan galaksi Bima Sakti yang sangat besar, berjuta-juta lebih besar daripada bumi itu sendiri. Apakah mereka, untuk apa mereka diciptakan? Jawabannya sama. Mereka diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa tidak disebut? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk Allah beribadah. Namun kenapa dalam ayat ini tidak disebut? Yang disebut hanya jin dan manusia saja. Jawabannya, karena hanya jin dan manusia
yang banyak keluar jalur. Sementara yang lain nggak ada yang keluar jalur, Pak. Malaikat seluruhnya taat, hewan-hewan seluruhnya taat, tumbuh-tumbuhan seluruhnya taat, awan taat, langit taat, angin taat kepada Allah, para malaikat taat kepada Allah. Nggak ada yang berbuat maksiat. Maksiat hanya datang dari dua jenis makhluk Allah bernama jin dan manusia. Wajar kalau Bapak punya 1000 karyawan, yang bebal cuma 2, yang lain taat peraturan, yang ditegur cuma 2. Wajar. Diingatkan yang 2 ini, kamu, tugas kamu ini loh. Dalam ayat ini diingatkan cuma 2, karena hanya dari 2 makhluk Allah ini datangnya keingkaran dan ketidakpatuhan kepada Allah. Oleh karena itu hasil akhirnya nanti penghuni neraka hanya 2 ini, jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan untuk neraka jahanam banyak sekali daripada jin dan banyak sekali daripada manusia. Malaikat tidak ada yang masuk neraka. Hewan-hewan semuanya tidak ada yang masuk neraka. Makhluk Allah yang lain tidak ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka merasakan siksaan neraka cuma 2 makhluk Allah, jin, manusia. Na'udzubillah minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya. Hal lainnya dalam ayat ini, kenapa jin disebut sebelum manusia? Wa ma khalaqtul jin, sebut jin dulu. Wal ins, manusia. Kenapa jin yang pertama kali disebut? Para ulama menyebutkan ada 2 sebab. Pertama, karena jin lebih banyak daripada manusia. Karena jin lebih banyak daripada manusia. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ma'syaral jin laqad istakthartum minal ins. Wahai sekalian jin, kalian lebih banyak daripada manusia. Jawaban kedua kata para ulama, karena penciptaan jin lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Ketika Allah bercerita penciptaan Nabi Adam di dalam Al-Quran, Allah katakan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin kami ciptakan sebelum itu dari api yang sangat murni, yang panas. Jadi 2 kata para ulama ahli tafsir kenapa jin disebut lebih awal, karena jumlah mereka lebih banyak dan mereka diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Ini titik yang ingin kita angkat dalam ayat tadi. Namun titik utamanya tetaplah jawaban yang didiktekan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Kita tidak lagi bicara jin, karena kita di hadapan kita manusia, dan manusia lebih mulia daripada jin. Walaupun mereka diciptakan setelah jin, namun manusia lebih mulia daripada jin. Terbukti jin disuruh sujud kepada Nabi Adam, dan terbukti seluruh nabi dan rasul dari manusia dan tidak ada yang dari jin. Jin itu disuruh belajar kepada manusia. Namun kita tidak bicara jin, karena saya tidak mengerti alam jin, dan kita tidak dibolehkan masuk dalam alam jin. Maka kita bicara seputar manusia saja, karena itu yang kita butuhkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita manusia diingatkan oleh Allah, hai manusia, aku tidak ciptakan kamu wahai manusia kecuali agar engkau beribadah kepadaku. Untuk itulah Allah ciptakan kita, agar kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu orang yang tidak tahu hidupnya untuk ibadah, mereka lah yang keluar dari jalur. Seperti yang tadi kita telah contohkan, ada orang yang hidupnya untuk balapan, ada orang yang hidupnya untuk nendang bola, ada orang yang hidupnya untuk cari harta, ada orang yang hidupnya untuk mencari popularitas, ada orang yang hidupnya untuk mengejar-ngejar tahta, ada orang yang mengejar hidupnya untuk ngumpul-ngumpul, beraneka ragam. Karena apa? Karena tidak tahu sebenarnya hidup itu mau apa, untuk apa, dan ngapain hidup.
Untuk apa dia dibiarkan hidup di permukaan bumi? Terjawab sudah dengan ayat yang singkat dan padat. Hai manusia, kalian diciptakan untuk beribadah. Berarti rel kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berjalan di atas rel pasti perjalanannya nyaman, pasti itu. Dan yang keluar dari rel kehidupan pasti perjalanannya tidak nyaman. Kereta api kalau sudah berjalan di relnya nyaman, namun kalau dia keluar dari relnya tidak nyaman. Mobil kalau sudah berjalan di atas jalan aspal nyaman, kalau sudah masuk bebatuan dan pasir atau air tidak nyaman, karena dia sudah tidak berada di jalurnya, tidak berada di relnya. Demikian juga manusia, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita diciptakan oleh Allah di atas sebuah rel. Untuk itulah kita hidup. Hambakan diri kita kepada Allah, abdikan diri kita kepada Allah, ibadati Allah. Keluar dari ibadah kepada maksiat akan datang ketidaknyamanan di dalam hidup, sesuai dengan kadar seberapa jauh kita lari daripada ibadah itu. Sedikit larinya, sedikit tidak nyamannya. Banyak larinya, insya Allah banyak tidak nyamannya. Pertanyaan berikutnya, apa itu ibadah? Sekarang kita sudah tahu, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Perlu kita bertanya lagi, ibadah itu apa? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, banyak orang sekarang kalau sudah mendengar kata-kata ibadah, yang ada di kepala mereka masjid dan segala aktivitas masjid. Tidak keluar dari jalur masjid. Salat, infak, pengajian, baca Quran, zikir, apa lagi di masjid ini? Apa? Enggak. Rata-rata orang kalau sudah mendengar kata-kata ibadah, aktivitas masjid dan segala yang ada di masjid. Dan ini, mohon maaf, saya katakan pemahaman yang sangat picik tentang makna ibadah. Ibadah Bapak dan Ibu bahkan ada dalam toilet. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam hubungan badan suami istri. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap senyum seorang insan. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap pendengaran seorang manusia. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap tutur kata seorang manusia. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap langkah manusia. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap goresan tangan tinta manusia. Semuanya bisa lari kepada ibadah atau keluar dari jalur ibadah. Karena ibadah, kata para ulama, definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah, kembali saya ingatkan lagi, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah seluruh yang dicintai Allah, seluruh yang diridhoi Allah, baik itu perkataan atau itu perbuatan amalan, baik itu zahir tampak oleh manusia, baik itu ada di dalam dada, batinah. Asal Allah cinta, asal Allah suka, itu adalah ibadah. Jam berapa sholat isya, Pak? Jam 8 kurang 10? Baik. Kita kembalikan kepada definisi ibadah tadi. Seluruh yang dicintai Allah, seluruh yang disukai Allah, seluruh yang diridhoi Allah, semuanya ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, sangat luas, tidak hanya masjid. Sangat luas ibadah itu, tidak hanya masjid. Iya benar, di masjid itu ibadah. Betul, tidak ada yang bisa mengingkari. Namun ibadah tidak hanya masjid dan apa yang ada di masjid. Sadar tidak sadar kita pakai sendal bisa jadi ibadah.
kalau kita dahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Begitu perintah Nabi kita tercinta. Kalau kita pakai baju, kita dahulukan tangan kanan dibanding memasang tangan kiri, itu ibadah. Masuk toilet kita dahulukan kaki kiri sebelum kaki kanan, itu ibadah. Keluar toilet kita dahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri, itu ibadah. Keluar rumah baca bismillah, itu ibadah. Makan baca bismillah adalah ibadah. Tatapan mata kita, Pak, bisa kepada ibadah, bisa kepada tidak ibadah, maksiat. Apa yang kita ucapkan dengan lidah kita, ada yang Allah sukai dan ada yang Allah benci. Berarti seluruh ucapan kita kalau tidak ibadah, kalau tidak keluar dari jalur ibadah. Dan apa yang kita dengar dengan telinga kita pun demikian. Ada hal-hal yang Allah suka kita mendengarnya, ibadah. Dan ada hal-hal yang Allah tidak boleh kita mendengarnya. Menurut Allah, Allah katakan tidak Allah ridhoi kalian mendengar itu tidak ibadah dan maksiat. Kaki kita melangkah ke tempat yang diridhoi Allah, ibadah. Pergi ke rumah om dan tante, silaturahmi. Etek dan Pak Etek, silaturahmi, ibadah. Pergi ke rumah orang tua, pergi melihat teman sakit, pergi menjenguk, pergi bertakziah kepada orang yang meninggal dunia, keluarganya, pergi memberikan santunan kepada fakir miskin, pergi ke masjid untuk gotong royong membersihkan masjid, ibadah. Banyak sekali. Jadi ibadah itu luas. Berdagang, banyak ibadahnya dalam berdagang. Jujur dalam berdagang, jujur dalam timbangan, tidak pernah membuat dua kwitansi dalam satu transaksi, ibadah. Tidak pernah menipu konsumen, menerangkan kalau ada cacat adalah cacat. Kalau dia tidak cacat, kita terangkan tidak ada cacatnya. Adalah ibadah. Seorang karyawan yang pergi ke kantor, ibadah. Manakala dia niatkan untuk mencari rezeki yang halal dan tidak mau menipu, tidak mau korupsi. Dia niatkan, ya Allah, saya pergi berusaha mencari ridhamu dan engkau ridho kalau saya mengambil harta yang halal saja. Maka bagaimanapun tawaran manusia kepadanya, seberapa banyak pun angka yang ditawarkan manusia, dia tolak dengan hormat. Maaf Bapak, saya nggak bisa terima. Karena saya ingin beribadah kepada Allah dalam bekerja. Jadi ibadah itu luas sekali Bapak dan Ibu. Bahkan seluruh gerak-gerik hidup kita bisa dibawakan ibadah. Bahkan tidur bisa jadi ibadah. Karena ada tidur yang dicintai oleh Allah. Yaitu tidur istirahat yang akan membuat kita bersemangat beribadah. Ketika Bapak dan Ibu biasa tidur jam 11. Kebiasaan kita sekarang tidurnya agak larut, Pak. Kebiasaan umat sekarang berbeda dengan orang tua kita dahulu. Habis waktu Isya mereka biasanya sudah bawaan mereka tidur. Apalagi di saat listrik belum ada. Memang habis Isya itu apalagi lelah berusaha Pak di pagi hari, kemudian malam hari habis Isya sudah pada tidur. Dan itu yang paling benar sebenarnya. Karena itulah cara tidur Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dengan adanya listrik, dengan adanya alat-alat informatika dan semacamnya, membuat kita malas tidur cepat. Dan itu salah sebenarnya. Secara kesehatan salah. Kalau dikembalikan kepada sunnah Nabi kita tercinta juga salah. Walaupun tidak haram tidak. Tapi salah ya. Lebih baik tidur itu di awal malam. Kebiasaan kita tidur jam 11. Sekarang sengaja kita tidur jam 9. Atau sengaja kita tidur jam setengah 10. Niat kita di dalam hati agar nanti lebih cepat bangunnya. Biasanya azan jam 5 di sini misalnya, saya bangun jam 4. Sengaja saya tidur awal supaya bisa bangun jam 4 untuk sholat. Dari jam 9 itu kita tidur sampai jam 4 ibadah. Karena kata para ulama, seluruh amalan-amalan mubah kalau diiringi dengan niat yang baik, amal mubah akan menjadi ibadah. Al-mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Tidur mubah, tidak dosa, tidak pahala. Ngantuk tidur mubah, dosa tidak, pahala tidak. Namun diiringi dengan niat yang saleh, niat yang baik, menjadi ibadah. Jadi kalau demikian adanya tidur pun bisa kita olah menjadi ibadah. Alangkah luasnya mana ibadah itu. Alangkah luasnya pemahaman daripada ibadah itu sendiri.
Dan untuk semua itulah kita diciptakan Allah. Untuk semua yang Allah cintai, untuk semua yang Allah ridhoi, untuk itulah kita hidup. Berjalan di atas apa yang Allah ridhoi, berjalan di atas apa yang Allah cintai. Kalau ada kemudian yang bertanya, Ustaz, kalau begitu terlalu banyak pula tugas kita kepada Allah. Baca Quran siang dan malam, berinfak, puasa berapa banyaknya. Terlalu banyak ibadah yang harus kita lakukan. Nah, ini insya Allah, karena waktu Isya sudah sangat dekat, kalau tidak ada halangan, kalau diizinkan oleh panitia, kita lanjutkan setelah salat Isya. Ini ada sebuah pembahasan yang sangat penting. Memang ibadah itu begitu luas, sangat luas sekali. Namun ada kasih sayang Allah dalam penentuan ibadah. Ya, saya juga tidak tahu, tadi lupa bertanya. Ini pengajian sampai Isya atau habis Isya dilanjutkan? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan karena waktu jam 8:10 sudah masuk. Kita hentikan sejenak untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan setelah itu insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau Allah memudahkan, kita lanjutkan untuk membicarakannya tadi setelah kita melaksanakan sholat Isya, dan mudah-mudahan setelah itu bisa kita akhiri dengan tanya jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang majlis Masjid Raudhatul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Menariknya, kami dan kawan-kawan juga sedang membangun masjid di Pekanbaru dengan nama yang sama, Raudhatul Jannah. Tapi belum selesai, karena memang masjid yang kita buat cukup besar, 40 kali 45. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi sudah kita katakan, kalau hidup kita ini diciptakan untuk beribadah, ibadah itu begitu banyak. Salat qobliyah, ba'diyah, ada 22 rakaat totalnya. Ada salat duha 8 rakaat, ada salat witir, ada salat tahajud. Puasa Ramadan, ada Senin dan Kamis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Arafah, Asyura. Infak selain zakat, masjid membutuhkan, asrama yatim piatu membutuhkan, orang-orang fakir membutuhkan, orang-orang miskin juga demikian, mu'allaf juga membutuhkan, madrasah membutuhkan, pesantren membutuhkan. Belum lagi urusannya dengan tetangga, keluarga, sanak famili, handai taulan. Kalau memang untuk semua itu kita diciptakan, habis waktu kita dari pagi sampai malam beribadah, kayaknya belum semua ibadah bisa kita lakukan. Bagaimana caranya ini? Bapak dan Ibu, seperti yang kita katakan tadi, ibadah itu begitu luas. Begitu luas.
Namun Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang dikasihi dan disayangi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah mengharuskan kita beribadah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan manusia kalian diciptakan untuk beribadah kepada Aku, Allah bagi ibadah itu menjadi dua bahagian. Ada ibadah yang bersifat enggak boleh absen, wajib didatangi, wajib dikerjakan, tidak Allah marah. Kita kenal dengan ibadah-ibadah wajib. Dan selain ibadah-ibadah itu disebut dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam bahasa kita sunnat, dalam bahasa syariat mustahab, nafilah, mandub, tatawwu'. Allah bagi ibadah itu yang dia adalah tugas hidup kita sebenarnya. Untuk itu kita diciptakan, untuk itu kita diberi nafkah oleh Allah, untuk itu kita diberi nyawa, untuk itu kita diberikan seluruh alat dalam tubuh ini yang serba canggih. Untuk itu kita disiapkan untuk kita seluruh sarana hidup, makanan yang lengkap, minuman yang lengkap, oksigen yang lengkap, dengan seluruh sarana yang tidak ada kurangnya untuk beribadah. Namun ibadah itu Allah bagi dua. Ada ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Ini tidak bisa tidak, wajib dikerjakan. Di sini di ibadah-ibadah wajib kita tidak ada cerita absen kecuali ada uzur. Yang tidak datang tanpa uzur akan dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah akan marah. Selain ibadah wajib, Allah letakkan sebagai ibadah sunnat, dan jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah ibadah wajib. Dan ibadah yang sunnat ini Allah katakan, wahai hamba-hambaku, lakukan semaksimal yang kamu bisa. Tidak kau lakukan pun, asal yang wajib terpenuhi, aku ridho. Dan ini kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita membaca kitab-kitab para ulama seperti yang ada dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Malaikat itu dari awal diciptakan sampai dunia kiamat sujud, berzikir kepada Allah, berdoa, bertasbih sembari sujud. Dari awal dia diciptakan sampai dunia kiamat. Enggak pakai makan, enggak pakai beraktivitas selain ibadah saja. Namun ketika dia disuruh oleh Allah angkat kepalanya ketika dunia akan dihancurkan oleh Allah, dia berkata, Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Rabb kami belum lagi beribadah kepadamu ibadah yang pantas untuk engkau terima. Jadi kalau ada orang yang setiap hari sujudnya 8 jam lalu dia merasa dirinya sudah soleh, nggak ngerti ibadah itu. Malaikat saja yang tadi diciptakan sampai dunia kiamat sujud mengatakan, ya Rabbana, kami belum beribadah kepadamu ibadah yang pantas untuk engkau terima. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail itu tersenyum? Kata malaikat Jibril, dia tidak pernah tersenyum wahai Muhammad semenjak Allah menciptakan neraka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, di dalam pembahagian ibadah, dan itu adalah tugas kita hidup di permukaan bumi, untuk itu kita diciptakan, untuk itu kita harus berbuat, untuk itu kita diberikan fasilitas yang serba lengkap. Allah bagi dua. Di sini terdapat kasih sayang Allah yang luar biasa. Kenapa? Dalam ibadah yang wajib sangat sedikit dibanding ibadah yang sifatnya sunnat. Supaya apa? Supaya kita mampu mengerjakan tugas wajib kita kepadanya. Supaya kita bisa dengan gampang, dengan mudah melaksanakan ibadah-ibadah yang itu adalah tugas hidup kita. Dan kita tidak lalaikan tugas-tugas pokok yang wajib itu.
Adapun yang sunnatnya kita tidak diwajibkan, namun kita diperintahkan untuk mengerjakan semaksimal yang kita bisa. Semakin rajin orang beribadah sunnat, semakin dekat dia dengan cinta Allah kepada dirinya. Begitu yang Allah katakan dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih kucintai daripada amalan yang telah kuwajibkan kepada mereka. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnat, nafilah, sampai aku benar-benar cinta kepadanya. Kenapa kita katakan di situ kasih sayang Allah? Karena yang wajib jumlahnya sedikit sekali Bapak dan Ibu, sedikit sekali. Mari kita lihat. Mari kita lihat bahwa ibadah wajib itu sangat sedikit. Orang merasa ibadah wajib itu banyak, enggak, salah. Sedikit sekali ibadah wajib itu. Di antara ibadah wajib kita tahu ada 5 rukun Islam. Semuanya adalah wajib. Pertama syahadat. Oh, gampang syahadat. Kita melangkah kepada yang kedua, yaitu salat. Salat Bapak dan Ibu sedikit. Kenapa? Karena kita hanya diperintahkan 5 kali dalam sehari dan semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita jujur, kita melaksanakan 1 kali sholat itu butuh berapa menit? Berapa? 5. Berapa? 10. Ya, mulai takbiratul ihram sampai salam loh. Yang wajibnya takbiratul ihram sampai salam loh. Bukan sholat sunatnya. Yang wajibnya yang mana? Takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira berapa menit? 5 kali 5 25. Bapak Ibu pernah ngitung nggak? 1 hari 1 malam itu berapa menit? Pernah ngitung nggak? Atau karena terlalu sibuk itu nggak sempat mikir berapa menit sih sehari semalam? Tinggal dikalikan 24 kali 60. Total 1440 menit. Bayangkan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, hambaku, aku ciptakan untukmu waktu 1440 menit 1 hari 1 malam. Aku hanya minta hambaku 25 menit. Sisanya masih aku peruntukkan untukmu 1415 menit. Gunakanlah untuk hal-hal yang tidak aku murkai. Silahkan gunakan nikmat umur yang kuberikan kepadamu. Namun yang 25 menit ini jangan coba-coba absen. Aku akan marah dan aku akan murka kepadamu. 25 menit cuma Pak. Sisanya masih 1415. Nggak ada bandingnya itu. Dari sholat kita pindah ke zakat. Banyak yang Allah berikan, wajibkan dalam zakat? Tidak. Itu pun bagi orang-orang yang mampu. Orang-orang yang memiliki harta yang Allah berikan lebih kepada mereka. Allah yang memberikan. Banyak yang Allah minta? Tidak. Hanya 2,5% sekali dalam setahun. Seandainya Allah berikan kita 1 miliar. Seandainya. Berjalan 1 tahun 1 miliar wajib zakat. Dari 1 miliar itu yang wajib zakatnya hanya 25 juta. Sisanya 975 juta. 25 juta berbanding 975 juta. Nggak ada apa-apanya. Merem kita keluarkan. Kecil yang mato kecil orang awak. 25 juta masih sisa 900.
Seolah-olah Allah ingin mengatakan, hambaku, aku berikan kamu 1 miliar, nih 1 miliar ambil. Aku minta 25 juta. Bukan untukku, untuk saudaramu seiman dan seakidah yang malam ini bingung besok mau bayar uang sekolah anaknya pakai apa. Yang malam ini bingung besok bayar kontrakan rumah pakai apa. Yang malam ini bingung besok ngasih makan anaknya sekolah pakai apa. Untuk mereka 2,5% saja, 25 juta. Sisanya untukmu, masih silahkan, nikmatilah 975 juta. Belikan mobil mewah, silahkan, Allah tidak marah. Bangunkan rumah megah, silahkan, Allah tidak akan pernah marah. Keluarkan dulu zakat wajibnya. Sangat sedikit. Dari zakat kita pindah ke puasa. Allah ciptakan dalam setahun 365 hari. Allah wajibkan kita berpuasa selama 30 hari. Ada yang puasa di sini 30 hari, Pak? Ada yang full puasa 30 hari? Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Karena kita puasa Ramadan hanya siangnya saja, malam enggak. Saya ulangi pertanyaan, ada yang puasa 30 hari? Nggak ada ternyata ya? Nggak ada. Ramadannya 30 hari memang, tapi apakah kita puasa 30 hari? Enggak. Setengahnya saja. Kalau ditotal-totalkan, setengah itu jadi berapa dia? 15 hari. Tolong jangan salah pahami, Pak. Karena saya mengatakan ini di salah satu masjid di Simalinyang, Pekanbaru, ada yang protes, Ustadz, masa puasa Ramadan cuma 15 hari? Bukan itu yang saya maksud. Ramadan 30 hari, kita hanya punya puasa setengahnya. Karena kita hanya puasa siangnya saja. Malamnya kan enggak. Berarti setengah Ramadan kita puasa cuman. Berarti kita tidak puasa 30 hari. Betul? Betul. Kalau di total-total berarti puasa kita hanya 15 hari. Setengah Ramadan. Karena setengah lagi kita makan dan minum. Itu pun ketika mau puasa, Allah katakan, hai hambaku, lambat-lambat aja sahurnya, jangan cepat-cepat. Itu pun ketika mau berbuka, cepat-cepat, semakin cepat semakin banyak pahala. 15 hari, Pak. Sementara Allah ciptakan 365 hari, masih tersisa 350 hari untuk makan dan minum. Enggak puasa pun kita dalam 350 hari itu Allah tidak akan marah. Seolah-olah Allah berkata, hambaku, aku ciptakan untukmu 365 hari, aku hanya minta engkau menahan haus dan lapar 15 hari, agar kamu tahu penderitaan saudara-saudarimu yang tidak makan itu, agar timbul rasa peduli, rasa sosial, pengertian. Sisanya 350 hari makanlah, minumlah sepuas-puasmu, asal jangan makan yang haram, asal jangan minum yang haram, silakan. Dari puasa kita pindah ke haji. Semua kita tahu haji wajib. Haji hanya sekali dalam seumur hidup. Kalau ada yang mengatakan 40 hari pergi haji, saya katakan salah. Haji itu hanya 6 hari. Mulai tanggal 8 berakhir tanggal 13. Itulah yang haji. 40 ini apa Ustaz? Proses perjalanan. Yang pernah haji pasti tahu. Ke Madinah nggak ada hubungan dengan haji, hanya ziarah, melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Ke Mekah menunggu datangnya musim haji atau menunggu datangnya saat pulang setelah haji. Yang haji itu hanya 6 hari, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Dan itu pun boleh dipotong 2, satu di awal, satu di akhir. Boleh mulai tanggal 9 langsung ke Arafah dan berakhir tanggal 12. Hanya 4 hari. Itulah haji sekali seumur hidup. Ternyata ibadah wajib itu sedikit. Namun sayang 1000 kali sayang. Sayang 1.000.000 sayang. Yang sedikit ini sedikit pula yang bisa melaksanakannya. Padahal dia sedikit, Pak. Sedikit cuma.
Yang diminta Allah yang wajib itu sedikit. Tugas-tugas kita manusia ini yang wajib sedikit. Namun yang sedikit itu sedikit pula yang bisa melaksanakannya. Coba lihat masjid-masjid kaum muslim. Kekurangan jamaah sholat. Allah berikan kita banyak, Allah minta sedikit. Yang sedikit ini tidak pula mau kita melaksanakannya. Maaf, saya terlalu lancang kalau saya berkata, pantas Allah ciptakan untuk orang ini neraka. Pantas. Adil Allah itu. Sebagian kaum muslim bertanya, Ustaz, kenapa Allah ciptakan neraka? Untuk orang-orang yang hanya mau terima tapi tidak mau menunaikan kepada Allah yang sedikit. Maunya nerima ketika Allah minta sedikit dia nggak mau. Dia habiskan waktu 1440 menit semuanya untuk keinginan dirinya dan nafsunya dan syahwatnya dan tidak ada yang dia berikan kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini pantas untuk neraka Allah. Justru orang seperti ini tidak pantas masuk surga. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah masuk neraka. Para ulama sepakat. Imam Nawawi menukilkan di dalam syarah Sahih Muslim dan ulama-ulama lain menukilkan dalam kitab-kitab mereka, asal seorang hamba di permukaan bumi menjalankan yang wajib walau tidak melakukan yang sunat satupun, namun dia berhenti dari yang haram, tiket ke surga. Seorang lelaki Badui datang ke masjid Nabi dan bertanya, "Ayyukum Muhammad?" Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Kata Nabi, "Saya." Ternyata dia mau masuk Islam. Setelah melafazkan syahadat dan semacamnya, dia bertanya kepada Nabi tercinta SAW, "Apa yang Allah wajibkan kepadaku?" Lalu Nabi mengajarkan apa yang Allah wajibkan saja. Lalu dia bertanya, "Wahai Muhammad, seandainya seluruh yang wajib ini aku kerjakan semuanya, namun aku tidak tambahkan apapun selain yang wajib ini, adkhulul jannah? Apakah kau akan masuk surga, wahai Muhammad?" Qala na'am. Kata Nabi, "Ya, kamu akan masuk surga." Sambil berlalu pergi, dia bersumpah dengan nama Allah mengatakan, "Wallahi la azidu ala dzalika syai'a." Demi Allah, aku tidak akan tambahkan sedikit pun. Mendengar gumaman lelaki Badui ini, Nabi berkata, "Dakhalal jannata in sadaq." Dia akan masuk surga kalau dia jujur. Dalam riwayat lain, aflaha in sadaq. Dia pasti beruntung kalau dia jujur. Di sini letak kasih sayang Allah yang luar biasa. Apabila kita lihat kehidupan kita sekarang, kita tidak bicara orang kafir. Orang kafir. Kita tidak peduli, kurang peduli. Walaupun kita peduli agar mereka selamat masuk ke dalam hidayah, namun kita lebih peduli saudara kita yang muslim daripada mereka. Orang muslim sekarang, Pak, untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang manusia, 10 jam dia mau dan tidak merasa berat. 10 jam. Ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, tergantung. Dan itu dengan senang hati. Tidak merasa berat. Tidak jarang karyawan toko masuk jam 8, keluar jam 10 malam. Itu 12 jam. Lebih ya? 14 jam. Dia lakukan tiap hari. Tanpa rasa bosan. Namun kenapa yang 25 menit ini sulit? Saya pernah diskusi dengan beberapa kali jamaah di beberapa masjid. Lalu pertanyaannya saya katakan, Bapak dan Ibu, kalau kita sekarang jujur-jujur kita membuat sebuah angka-angka kemungkinan, angka-angka prediksi. Kira-kira umat Islam Indonesia, umat Islam di sekeliling kita ini berapa persen yang hanya sholatnya lengkap 5 kali sehari dan semalam? Sebagian menjawab
cuma 20%, 25%. Ada yang menjawab 10%. Segitulah yang lengkap sholatnya. 5 kali sehari dan semalam. Sisanya kemana? Nggak tahu. Ada juga yang sholat namun maghrib saja sama isya, subuhnya entah kemana, zuhur dan asarnya entah kemana. Ada yang sholat juga tapi cuma Jumat saja. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Sisanya daripada yang wajib sunnat. Dan sunnat itu tidak kita lakukan pun Allah tidak marah. Namun perintahnya lakukan semaksimal mungkin. Dan memahami semaksimal mungkin ini ada hal penting dalam memahami semaksimal mungkin. Karena ketika kita sering mendengarkan lakukan ibadah sunnat sekuat yang kita mampu, akhirnya ibadah kita sekenanya ibadah sunnat itu. Sekenanya. Mau sholat sunat, nggak mau duduk gitu ya. Mau sholat duha, nggak mau duduk, nggak sholat duha. Kalau kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat tentang ibadah sunat ini semaksimal mungkin, bukan begitu para sahabat Nabi SAW memandang ibadah sunat. Semaksimal yang mereka pahami adalah mereka mencari berapa kemungkinan maksimal yang mereka bisa. Lalu mereka pegang itu, mereka continue di atas itu. Contoh, misalnya bapak dan ibu ketika akan melaksanakan ibadah sunat membaca Al-Quran selain daripada sholat, hukumnya adalah sunat, tidak wajib. Pola para sahabat dulu, dia lihat kemampuannya membaca Al-Quran satu hari itu berapa lembar. Katakanlah sekarang saya mampunya satu hari kira-kira 1 lembar, maksimal baca Qur'annya 1 hari 1 lembar. Ya sudah, 1 hari 1 lembar. Bertahan di atas 1 lembar itu setiap hari. Istiqamah. Begitu para sahabat memahami, lakukan ibadah sunat semaksimal mungkin. Jadi, kalau kita ambil 1 hari 1 lembar, berarti setiap hari 1 lembar. Besok baca Qur'an lagi 1 lembar. Besok baca Qur'an lagi 1 lembar. Besok baca Qur'an lagi 1 lembar. Dengan cara seperti ini para sahabat memahami, lakukan ibadah sunat semaksimal mungkin. Dan tanpa terasa orang yang membaca Al-Quran 1 hari 1 lembar, 300 hari khatam Al-Quran. Karena Al-Quran standar cetakan Madinah itu 300 lembar. Dan 1 lembar itu nggak lama, Pak. Paling cuma 7 menit. Kita berikan waktu kita yang panjang ini 7 menit untuk baca Quran 1 hari. Nggak banyak itu 7 menit itu. Itu maksimal yang kita bisa. Saya terlalu sibuk Ustaz, toko saya banyak, saya terlalu sibuk Ustaz, perusahaan saya banyak, saya terlalu sibuk Ustaz, saya karyawan sangat dibutuhkan perusahaan, toko saya terlalu sibuk Ustaz, dipanggil-panggil setiap hari ibadah. Ya udah, 7 menit sehari untuk Quran, nggak bisa? Bisa, oke, 7 menit. Pegang Al-Quran 7 menit sehari. Tak terasa 300 hari khatam Al-Quran. 10 bulan khatam Al-Quran. Ketika kita tidak punya program seperti ini, berlalu tahun kita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tidak pernah khatam Al-Quran. Karena kita baca Quran sekenanya. Demikian juga para sahabat ketika berpuasa. Abu Hurairah melihat dia puasanya cukup 3 hari dalam sebulan. Sudah, istiqomah di atas 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Itu puasanya Abu Hurairah. Puasa sunatnya Abu Hurairah. Lain halnya dengan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As baca Al-Qur'annya 1 hari 10 juz. Istiqomah sampai meninggal dunia 10 juz 1 hari. Berarti 3 hari khatam, 3 hari khatam. Puasanya puasa Nabi Daud, istiqomah sampai wafat. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Kecuali Ramadan ya, bulan wajib seperti yang kita katakan.
Begitu terus sampai meninggal dunia. Ini yang difahami oleh para sahabat, ibadah sunnat semaksimal mungkin. Kalau begini kita menata hidup kita, kita lakukan ibadah wajib dan kita tidak absen, dan kita lakukan ibadah sunnat semaksimal yang kita bisa, lalu jauhi dosa besar, maka yakinlah Allah akan merahmati kita, menyayangi kita. Dan dengan turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini nikmat, lezat, enak. Orang yang paling merasakan kenikmatan hidup di dunia, orang yang paling pandai menghambakan diri kepada Allah, orang yang paling pandai beribadah kepada Allah. Dan itu tidak akan kita temukan lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad orang paling bahagia hidup di permukaan bumi. Adapun orang yang ingin mencari kebahagiaan di balik maksiat, demi Allah pencipta langit dan bumi saya bersumpah, dia tidak akan temukan kebahagiaan itu. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada ibadah, daripada zikir, zikir ini maknanya ibadah, maka untuknya kehidupan yang sempit. Sempit ini sempit apa? Sempit rumah? Bukan. Rumahnya besar. Yang sempit apanya? Allah terangkan dalam ayat lain dalam surat Al-An'am. Wa man yurid an yudillah yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang Allah sesatkan, Allah jadikan untuknya dada yang sempit. Dada yang sempit, bukan rumah. Rumahnya besar, tapi dadanya sempit. Ini buah maksiat. Yang ingin mencari kebahagiaan di balik maksiat, demi Allah, seperti yang saya katakan, saya bersumpah atas nama Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik Ka'bah, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hidup. Karena Allah telah mengatakan di balik maksiat sempit dalam hidup. Kalau mau beribadah, berjalan di atas jalan hidayah, Allah berjanji lapangkan hidupnya. Lapang di sini bukanlah rumah, tapi lapang di dada. Wa man yurid faman yuridillahu ayyahdiyah. Allah, yang orang-orang yang Allah inginkan untuk Allah berikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk mengamalkan agama Islam. Lihat Allah katakan lapangkan dadanya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah lama mencari kebahagiaan, tidak kunjung dapat. Jawaban saya gampang. Tinggalkan maksiat, kembali kepada ibadah. Serius tinggalkan maksiat, taubat kepada Allah. Sesali masa lalu kita yang suram. Buka lembaran baru, hidup yang putih. Sudah berapa lama kita tinggalkan sholat? Sudah berapa lama kita tinggalkan jujur? Sudah berapa lama kita tinggalkan amanah? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan kita tinggalkan? Tutup masa-masa lalu itu, sesali, bertekad untuk tidak mengulanginya, buka lembaran baru. Istilah saya banting setir. Pasti menemukan kenikmatan hidup. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fath, dan dengannya kita tutup materi ini. Dan insya Allah kalau memang ada pertanyaan, kita membuka pertanyaan. Allah berfirman dalam surah Al-Fath, huwallazi anzala as-sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Sakinah, ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan? Di dalam orang-orang terkenal, di dalam diri para penguasa, di dalam orang yang punya harta banyak. Allah katakan di dalam orang rumahnya besar,
Allah katakan Allah turunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Ketenangan hanya ada pada siapa? Pada hati orang-orang yang beriman. Inilah kebahagiaan. Maka orang yang ingin bahagia, dia harus menghambakan dirinya kepada Allah, harus beribadah, hidup di permukaan bumi untuk beribadah. Dan pembicaraan sebenarnya lebih panjang daripada ini, namun waktu yang sangat membatasi kita. Mungkin setakat ini dulu, sampai di sini dulu materi kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai menghambakan diri kita kepadanya. Pertanyaan pertama, pada saat ini kita dihadapkan kepada kehidupan yang membingungkan, anomali, di mana contohnya si A sholatnya rajin, haji juga rajin, tapi korupsi juga rajin. Belum lagi pergi ke dukun, terus juga pergi ke dukunnya terus juga. Bagaimana sikap kita untuk mengingatkan hal tersebut pada masyarakat? Bapak yang bertanya, benahi diri kita sendiri. Benahi diri kita sendiri. Setelah diri kita sendiri kita benahi, kita rajin, apa tadi? Rajin sholat, rajin haji, tidak rajin korupsi. Tidak korupsi ya, bukan tidak rajin ya. Kalau tidak rajin masih korupsi namanya, maaf. Tidak korupsi, tidak kedukun, benahi diri kita. Karena pertanggungjawaban kita di akhirat sendiri-sendiri loh. Bagus kalau kita memikirkan orang lain, tapi celaka kalau kita pikirkan orang lain, kita lupakan diri kita sendiri. Celaka. Kalau memang diri kita insya Allah sudah baik, dan kita yakin kita tidak lagi meninggalkan sholat, kita tidak lagi kedukun, kita tidak lagi melakukan hal yang diharamkan Allah, sudah jauh daripada itu, alhamdulillah. Berusahalah mulai bergerak ke kiri dan ke kanan. Siapa orang yang pertama kali kita mulai? Istri dan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, lihat diri sendiri. Setelah itu wa ahlikum, keluarga kamu. Ahli, istri dan anak-anak. Karena istri dan anak-anak Allah mintai pertanggungjawaban kita di akhirat. Suami akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau istri dan anak-anak sudah kita benahi, alhamdulillah. Usaha keras kita mendatangkan hasil. Istri kita salihah, anak-anak kita salihah, yang perempuannya saleh, yang laki-lakinya. Dan sebagian mereka menghafal Al-Quran, yang ini 10 juz, yang ini 15 juz, yang ini telah khatam. Alhamdulillah, sudah lumayan bagus. Bergerak lagi. Siapa lagi yang paling dekat dengan kita? Ada ayah kita, ada ibu kita, ada kakak kita, ada adik kita, ada om, ada tante, pak etek, abang ipar. Orang-orang dekat dengan kita harus dinasihati. Setelah itu bergerak jauh ke depan, bergerak jauh. Jangan lupakan mereka. Walaupun mereka semua tidak tanggung jawab kita di akhirat. Tanggung jawab hanya diri kita sendiri. Kalau kita suami, istri dan anak-anak, fokuskan itu yang paling penting. Setelah itu berapa sanggup. Namun jangan lupakan keluarga dekat kita karena sibuk mendakwahi orang lain. Mohon maaf Pak ya, nggak ada maksud apa-apa. Sebagian kaum muslimin berdakwahnya jauh sekali, anak dan istrinya belum pakai jilbab. Ini menurut saya tertipu. Benahi dulu istri yang belum pakai jilbab. Benahi dulu anak gadis kita yang belum pakai jilbab. Karena ini dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sementara orang yang jauh di sana, bukan kita yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ayah mereka. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita ke orang lain dulu, di samping kita tidak kita dakwahi, ini tertipu. Jadi seperti itu Allah Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad ketika sallallahu alaihi wasallam, ketika datang wahyu kepada beliau, perintah di antara perintah pertama di kota Mekah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Berikan peringatan kepada siapa? Keluarga-keluarga dekatmu. Baru kemudian masyarakat Mekah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini jawaban saya. Hidup dengan banyak menjalankan ibadah membuat hati menjadi tenang.
Apakah ini berarti merasa aman dari siksa Allah? Berbeda. Tidak. Ketenangan hidup dalam banyak melaksanakan ibadah sesuatu yang akan Allah berikan. Namun kita tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kita pernah menorehkan dalam hidup kita biografi gelap. Kita pernah melakukan maksiat. Walaupun istri kita tidak tahu, namun Allah tidak bisa kita sembunyikan dari Allah maksiat itu. Dan di dalam hidup kita wajib kita meyakini sekarang ini di permukaan bumi nggak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Keyakinan adanya manusia-manusia hidup tanpa dosa hanya ada di agama seberang. Agama kita nggak ada. Agama kita penuh dengan keyakinan seluruh manusia bersalah. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam pernah berbuat salah, termasuk kita. Termasuk yang berbicara ini. Memang kita beribadah kepada Allah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita berinfak. Kita memberi makan anak yatim dan miskin. Kita membuat sekolah-sekolah Islam agar kemudian umat Islam mengerti agama Islam. Kita berdakwah. Namun kita sadar bahwa kita juga berbuat maksiat. Kita pernah menghiasi hidup kita dengan maksiat. Ibadah ini tidak satupun ada jaminan diterima. Jaminan pasti belum ada. Maksiat belum ada jaminan pasti dimaafkan. Ada yang sudah dapat jaminan pasti dimaafkan dosanya? Tolong tunjukkan saya mana orangnya. Saya ingin belajar bagaimana caranya. Karena dalam agama saya tidak temukan itu. Ada di antara kita yang sudah yakin bahwa ibadahnya diterima oleh Allah, sudah ada keterangan pasti, ada rekomendasi dari langit turun? Enggak ada. Berarti kita tidak bisa merasa aman dari siksa Allah. Kenapa demikian? Karena disitulah kebaikan hidup manusia. Di saat manusia tergantung terus kepada Allah, hidupnya akan semakin baik. Namun kalau manusia sudah merasa aman, berarti dia telah membuka pintu yang luas untuk syaitan menggodanya. Wallahu ta'ala alam. Saya bekerja di toko emas. Toko emas itu menjual cincin emas untuk laki-laki dan barang apa ini? Sepuhan emas. Apakah gaji saya halal atau haram, Ustaz? Berarti karyawan berarti ya. Bekerja di toko emas, karyawan toko emas. Pertama, kita katakan bahwa memakai emas dalam agama kita untuk kaum laki-laki diharamkan. Nabi mengangkat satu emas dengan tangan kanan, satu sutra dengan tangan kiri, dan berkata, "Hadzani sinfani haramun lidzukuri ummati hillun liinatiha." Dua jenis benda ini haram untuk lelaki umatku dan halal untuk wanita-wanitanya. Jadi memakai emas, rakyat sudah pada tidur, pemimpin keliling seorang diri, ronda. Itu dulu di zaman Nabi dan para sahabat, sekarang udah nggak ada. Ketika itulah Rasulullah mendengar Abu Bakar sholat, suaranya terlalu kecil. Lewat di rumah Umar sholat, suaranya terlalu besar. Besoknya Rasulullah katakan, "Wahai Abu Bakar, angkat lagi suaramu. Wahai Umar, kecilkan lagi suaramu." Disitulah Rasulullah SAW mendengar Abu Musa al-Asy'ari sholat membaca Al-Quran. Suaranya bagus sekali. Besok pagi Abu Musa al-Asy'ari dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Wahai Abu Musa, tadi malam aku mendengar bacaan sholatmu. Sungguh engkau telah diberikan suara yang sangat bagus, bagikan suara Nabi Daud alaihissalam." Kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah, "Kalau aku tahu engkau mendengar bacaan Al-Quran, wahai Rasul, lahabbartuhu laka tahbira." Aku akan membaguskan lagi. Ternyata yang bagus didengar Nabi itu belum seberapa. Tapi yang ingin saya katakan adalah rakyat di rumahnya pemimpin keliling. Itu yang dilakukan Abu Bakar, itu yang dilakukan Umar. Rakyatnya tidur, dia keliling, ronda. Mungkin ada rakyat yang belum mendapatkan perhatian, mungkin ada rakyat yang masih mengeluh, belum bisa menyampaikannya kepada
pemimpinnya. Sehingga suatu malam kita tahu ceritanya itu. Suatu malam Umar beronda, dia melihat seorang wanita lagi masak, anak-anaknya menangis. Umar bertanya, "Wahai ibu, kenapa anak-anakmu menangis?" Kata ibu ini, "Mereka lapar. Saya nggak punya makanan." "Lalu apa yang kamu masak?" "Saya hanya memasak batu. Saya berharap mereka bersedia menanti dengan laparnya dan tertidur dengan laparnya, berharap makanan matang." Kaget Umar. Langsung dia pergi ke Baitul Mal, diambilnya makanan, dibawakannya ke ibu itu di malam hari itu, dimasakkan dan diberikan makan kepada ibu itu dan anaknya. Ini pemimpin. Ini pemimpin. Pemimpin, kata Umar, al-amiru amirul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum, pelayan mereka. Ini kepemimpinan dalam agama Islam. Diangkat sendiri makanan itu, dia masakkan, dia berikan ibu itu dan anaknya. Apa kata ibu itu? "Kamu lebih pantas menjadi Amirul Mukminin daripada Umar bin Khattab." Subhanallah. Kata Umar, "Wahai ibu, mungkin Umar tidak tahu keadaanmu. Datang saja." Ketika ronda itulah Umar mendengarkan suara diskusi antara seorang ibu dengan anak gadis. Kata ibu, "Nak, hasil susu perahan kita malam ini tidak seberapa. Kalau kita jual tentu uangnya tidak cukup. Tambah dengan air, Nak." Kata si anak, "Tidak wahai ibu, jangan. Sesungguhnya Khalifah Umar telah melarang kita melakukan itu." Kata ibu, "Khalifah Umar nggak dengar, nggak tahu. Padahal Umar di balik dinding." Sang anak menjawab, "Ibuku, kalau Khalifah Umar tidak tahu, Allah Rabbnya Khalifah Umar pasti tahu." Kaget Umar melihat iman. Ini iman, Pak. Ini iman. Iman di mana ketika seorang pandai bertakwa kepada Allah walau tidak ada yang lihat. Ini iman yang dicari-cari oleh para sahabat. Melihat iman ada di dalam dada gadis itu, keesokan harinya Umar memanggil anak-anaknya. "Siapa di antara kalian yang mau menikah? Nikahi anak gadis pemerah susu itu." Dan ada salah seorang anak Umar yang menjawabnya, kalau tidak salah bernama Salim. Menikah dengan anak itu. Dari pernikahan Salim dengan anak wanita pemerah susu, lahir Fatimah, cucu Umar. Fatimah dinikahi oleh Abdul Aziz, lahir Umar bin Abdul Aziz. Tahu kita siapa Umar bin Abdul Aziz? Lahir dari wanita beriman pemerah susu, yang ketahuan imannya oleh Umar ketika ronda sebagai seorang Amirul Mukminin, rakyatnya lagi tidur. Tapi kalau ada pemimpin sekarang ronda sendirian, Pak, dia tidak akan menemukan lagi suara orang sholat, seorang baca Quran, paling suara orang main domino, nonton TV gitu ya, nonton bola. Hah? Apa, Pak? Karaoke. Nggak ketemu lagi yang sholat itu udah langka ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa beginilah Islam mengatur, dan Allah pasti maha mengatur. Walaupun itu terjadi, kata Nabi, kalian mengetahui ada yang mungkar yang mereka lakukan, kalian mengetahui ada yang ma'ruf yang mereka lakukan, dan kalian melihat mereka lebih mendahulukan diri mereka dibanding rakyatnya. Para sahabat bertanya, "Afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah?" Tidakkah kita penggal saja dengan pedang-pedang kita wahai Rasul? Kata Rasulullah, "La ma aqama fikumus shalah." Jangan selagi mereka masih mendirikan salat. Oleh karena itu pembicaraan tentang pemimpinan panjang. Di antara aturan kepemimpinan adalah apabila orang benar-benar sampai kepada pucuk pimpinan, kita wajib taat. Walaupun cara dia masuk ke dalam pucuk pimpinan salah, itu aturannya. Bukan tidak diatur, justru itu aturannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Satu pertanyaan terakhir insyaallah. Apakah setiap kebaikan itu dinilai ibadah? Lalu bagaimana cara kita menilai bahwa kebaikan tersebut termasuk ibadah? Karena di Indonesia ini banyak yang merasa bahwa dia telah melakukan kebaikan, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini pembahasan lebih panjang lagi. Apabila kita ikuti pembahasan ini lebih panjang lagi, kita akan sampai masuk kepada satu permasalahan penting, yaitu beribadah itu ada aturannya. Beribadah itu ada aturannya. Bukan semaunya kita mau ibadah bagaimana ibadah, enggak.
Allah turunkan cara beribadah itu. Ada aturan turun dari langit. Nabi Muhammad SAW justru awalnya tidak tahu bagaimana cara beribadah. Sampai datang wahyu kepada beliau. Itu Allah katakan di dalam Al-Quran surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Rabbmu menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhal, tidak tahu. Orang yang tidak tahu arah tujuan dalam bahasa Arab dhal. Fahada, maka Rabbmu memberikan kamu petunjuk. Rasul saja orang paling cerdas, orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, orang yang paling berbuat baik, nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah sebelum datangnya wahyu. Jadi beribadah itu pakai aturan. Ada aturannya cara beribadah itu. Salat ada aturan salat, zakat ada aturan zakat, puasa ada aturan berpuasa, haji ada aturan berhaji, takziah ada aturan bertakziah, berzikir ada aturan berzikir, membaca Al-Quran ada aturan membaca ada aturan semuanya agama kita. Jangankan zikir, jangankan takziah, pakai sandal ada aturannya. Jangankan itu masuk toilet ada aturannya, keluar toilet ada aturannya, di dalam toilet ada aturannya. Agama Islam ini sempurna. Jadi semua pakai aturan. Nggak boleh kita, oh ini ibadah ini. Lalu aturannya mana? Enggak, yang penting saya menganggapnya ibadah. Sudah, ini ibadah. Nggak bisa. Nggak boleh. Ibadah itu ada aturannya. Dan ini kalau kita bahas panjang lagi. Namun waktu kita sangat larut. Sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai menghambakan diri kita kepadanya. Menjadikan kita manusia yang hidup di permukaan bumi menjalankan tugas sebagai manusia. Karena banyak orang yang lari dari tugas ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang menjalankannya sampai akhir hayat. Dan semoga Allah mencabut nyawa kita ketika kita sedang beribadah kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون